Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul Islam wal iman. Sampai hari ini, sampai saat ini kita tetap berpegang kepada agama kita, yaitu agama Islam, dan iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi dengan kenikmatan yang tidak kalah besarnya, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala kita berkumpul mengagungkan, menghormati, mengingat, mengenang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa-biasa saja, bukan bulan yang istimewa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala dilahirkan Nabi kita Muhammad menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung. Kemudian 12 Rabiul Awal telah dipersiapkan bukan oleh manusia tapi oleh Allah Rabbul Alamin. Peristiwa sekali seumur alam semesta di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan tajalli, menampakkan nur, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibungkus dalam jasad yang mulia, yaitu jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapan untuk mengadakan atau terjadinya 12 Rabiul Awal telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jutaan tahun sebelumnya. Jadi kalau kita persiapan peringatan Maulid seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, enggak ada apa-apanya. Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, telah mempersiapkan 12 Rabiul Awal ya jutaan atau mungkin miliaran tahun sebelumnya. Hal itu kenapa? Karena kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya. Cahaya itu diberi nama dengan nama kekasihnya, yaitu Muhammad. Sehingga pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah taala letakkan nur di hadratnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, kursi, lauhil mahfuz, qalam, mustawa, kemudian hadratul ittaq atau abqariyah, kemudian langit, bumi, bulan, bintang, surga dan neraka. Allah pertama-tama dalam af'alnya menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dari nur tersebut Allah taala ciptakan arsy, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Andaikan semua manusia dikumpulkan di alam dunia ini, niscaya jumlahnya hanya 10% dari jin. Bangsa jin itu 10 kali lipat lebih banyak daripada kita. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min waladin wulida libni Adam illa wulida ibnani lil jan. Tidak ada satu kelahiran bagi anak Adam kecuali jin lahir 2. Jadi kalau kita seikung beranak 1, jin 2. Kalau ada yang beranak 4, jin 8. Kalau ada yang beranak 10, jin ya hitung sendiri, ya kan? Ditambah lagi bangsa jin itu umurnya panjang-panjang, ada yang 300 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun dan lain sebagainya. Lawas kada mati-mati. Jadi jumlahnya manusia seluruh dunia ini jika dikumpulkan, kata Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Mirah Labid, beliau mengatakan dikumpulkan semuanya itu niscaya cuma 10% daripada jumlah jin. Jadi maaf kalau di sini ada jin, saya mohon maaf, jangan sampai nanti buliknya ulun dihaga. Ya kalau ya kena dihaganya harana tekipik-kipik kita. Ya.
Kemudian jika dikumpulkan jumlah seluruh manusia dan jin ternyata cuma 10% daripada jumlah binatang yang ada di daratan. Jadi jumlah binatang apa dan sebagainya, ada kambing, ada ayam, apa dan sebagainya, itu 10 kali lipat jumlah jin dan manusia. Makanya kada bahabisan ayam, kada bahabisan biar disumbaleh dimakan ya. Kalau iwak kada bahabisan karena jumlahnya 10 kali lipat jumlah manusia dan jin. Andaikan dikumpulkan manusia, jin dan binatang melata di atas bumi, niscaya jumlahnya cuma 10% dibandingkan dengan burung-burung yang berterbangan. Burung banyak lagi. Banyak mana burung di sini? Apa burung apa nama sini? Walet. Nah, apalagi walet, jangan takut, insya Allah waletnya tambah banyak, amin. Saya tidak bicara sarangnya loh ya, cuma bicara waletnya. Jadi waletnya banyak, sarangnya wallah alam. Kalau sarangnya itu tergantung sedekahnya. Kalau sedekahnya banyak, sarangnya banyak, insya Allah, amin. Ya Rabbal amin. Tapi kalau misalnya sarangnya banyak, sedekahnya nggak ada, habis kena sarangnya itu. Dipindah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikumpulkan manusia, jin, binatang melata dan burung-burung ternyata cuma 10% dibandingkan dengan jumlah binatang dan ikan-ikan di lautan. Jadi semua yang ada di daratan itu ada di lautan, tapi tidak semua yang ada di lautan ada di daratan. Jadi begitu katanya. Seperti di daratan ini ada putri, di lautan ada juga namanya putri duyung. Walaupun tidak pernah ketemu ya lah. Tidak pernah terdapat. Apalagi kuda, ada kuda laut, anjing ada anjing laut, apalagi dan lain sebagainya ada di lautan. Semua yang ada di daratan ada di lautan, kecuali tapi tidak semua yang di lautan ada di daratan. Kemudian jika dikumpulkan jin, manusia, binatang, burung dan ikan-ikan di lautan, niscaya jumlahnya hanya 10% dibandingkan dengan jumlah malaikat yang menjaga di muka bumi. Malaikat Allah jumlahnya 10 kali lipat dari semuanya itu. Jika dikumpulkan malaikat, kemudian manusia, jin, binatang, burung dan ikan-ikan di laut, niscaya hanya 10% dibandingkan jumlah malaikat yang ada di langit yang pertama. Dikumpulkan lagi cuma 10% dibandingkan dengan yang ada di langit kedua. Dikumpulkan lagi cuma 10% dibandingkan yang ada yang di langit ketiga. Dan begitu seterusnya sampai langit ketujuh. La ya'lamu junuda rabbika illahu, tiadalah mengetahui pasukan Tuhan engkau kecuali Dia, yaitu Allah yang tahu. Kita ada tahu. Jadi kita halus banar, kita ini kecil sekali, kada ada napa-napanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Makanya Ujadatul Kalampayan dalam kitab Kanzul Ma'rifah, kalau lagi zikir, lagi muhadaratul qalbi, lagi musyahadah, ingatakan bahwasanya kita itu dhaif. Dhaif itu ujar guru ada dua maknanya, fakir dan jahil. Artinya kada sugih, miskin, dan kada alim. Jadi wajib seperti itu. Barang siapa yang mengatakan dia alim, dia jahil. Aku alim, berarti dia orang bodoh. Man qala annahu alim bahwa jahil. Barang siapa yang mengatakan dia alim, dia orang bodoh. Kalau orang alim yang betul-betul alim, dia mengatakan ilmuku belum ada apa-apanya, ilmuku sedikit, aku tidak punya ilmu, masih banyak yang aku tidak ketahui. Begitu keadaannya orang-orang yang ulama nang bahari-bahari kayak itu, kada ada yang mengatakan aku alim. Begitu pula sebaliknya, orang sugih bila pada aku ini sugih, berarti miskin. Karena apa? Berarti dia masih memandang dan memperpegangi dengan hartanya, padahal kekayaan tidak hanya harta. Andaikan kita mengetahui hakikat daripada yang paling berharga, yaitu kedekatan dengan Allah dan kedekatan Nabi Muhammad SAW, tidak akan kita tukarkan dengan dunia dan seisinya. Disebutkan dalam riwayat, jika ada seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu selama 10 hari dia tidak memandang dunia. Walaupun orang hendak menjulungi rumah mewah, tidak mau. Kalaupun ada orang hendak menjulungi mobil mewah, tidak mau. Karena apa? Karena dia terpana dengan nur Nabi Muhammad yang telah dia dapatkan. Tapi jangkanya 10 hari. Setelah itu mungkin bisa ada perubahan, kecuali kalau dia mimpi lagi.
dan begitu seterusnya. Naam. Jika dikumpulkan semuanya yang 7 lapis langit, kemudian 7 lapis bumi, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu hanya 10% dibandingkan dengan penjaga tihang arsy Allah. Sedangkan tihang arsy Allah itu jumlahnya 600.000. Dan setiap satu tiang dijaga oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya 10 kali lipat penghuni 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan kesemuanya itu dikalikan 600.000, jika dibandingkan dengan malaikat yang berkeliling di arsy Allah, niscaya itu hanya kecil sekali dibandingkan malaikat-malaikat tersebut. Ditambah lagi dengan yang ada di surga, ditambah lagi yang ada di alam ghaib dan lain sebagainya. Pemimpinnya satu, siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi begitu hebatnya malaikat Jibril itu. Tapi ternyata tatkala malaikat Jibril harus berdampingan lawan Nabi Muhammad hendak naik ke atas hadrah ilahiyah, malaikat Jibril jadi halus, kemudian dia pucat, kemudian dia takut karena ada tajalli daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lautan cahaya yang akan diseberangi oleh Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, amun pian tarus pian akan sampai, tapi kalau ulun tarus ulun terbakar. Kenapa engkau Jibril? Aku tidak sanggup hanya sampai di sini. Malaikat Jibril, pemimpin daripada semua malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung banyaknya, ternyata tidak mampu untuk memandang cahaya Allah yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu persiapan Allah Subhanahu wa taala hendak mengadakan acara kelahiran Nabi itu jutaan, ribuan atau mungkin miliaran tahun sebelumnya. Sehingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan cahaya pada Nabi Adam, pindah kepada Sayyidatu Hawa, kemudian terus seperti itu. Tidak ada satu orang laki-laki yang di dalam dirinya ada cahaya Nabi Muhammad kecuali menjadi laki-laki yang paling tampan dan paling berpengaruh di zamannya. Tidak ada wanita yang di dalam rahimnya ada cahaya Nabi Muhammad SAW kecuali pada saat itu dia menjadi wanita yang tercantik dan paling berwibawa di antara kaumnya. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, engkau berbolak-balik wahai Nabi Muhammad di antara orang-orang yang sujud, yaitu para nabi-nabi dan rasul, ayah, kakek, datuk, nenek moyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammadun al-Azab mengatakan, wahamal ilahu minas sifahi usulahu wa alau bihi syarafan asilan amjada. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga garis keturunan Nabi Muhammad SAW daripada kotor dan kenistaan, dan dengan itulah akhirnya mereka tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Hakim bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya, sampai nanti kakek Nabi yang bernama Sayyiduna Adnan itu hidup di zaman setelah Nabi Musa. Adnan itu kakek yang ke-21 dari Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan beliau tinggal di satu kampung di daerah Mekah dan Madinah. Ada pasukan dari sebuah kerajaan di zaman Bani Israel yang datang untuk menyerang ke kampung tersebut. Setiap kali mau masuk gak bisa, ada angin topan. Mau masuk gak bisa, ada debu. Mau masuk gak bisa. Kemudian pasukan itu kembali dan melapor kepada pimpinannya, kami tidak bisa masuk kampung sana. Kemudian pimpinannya melapor kepada rajanya, raja, ada satu kampung yang tidak bisa dimasuki oleh pasukan kita. Padahal pasukan kita ini tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Nabi di zaman itu. Sang raja kemudian menghadap kepada Nabi yang hidup di zaman itu setelah zaman Nabi Musa, wahai Nabi Allah, kami bingung. Kenapa? Karena ada satu kampung yang kami tidak bisa masuki, padahal tujuan kami baik. Kemudian Nabi itu bermunajat kepada Allah dan Allah mewahyukan kepada Nabi itu,
jangan diganggu kampung itu, karena di situ ada seseorang tokoh yang mana nanti darinya akan turun Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyiduna Adnan, kakek yang ke-21 dari Nabi Muhammad SAW. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, kampungnya dijaga, daerahnya dijaga, karena di dalam dirinya ada cahaya Nabi Muhammad yang nanti akan melahirkan Nabi Muhammad 21 generasi setelahnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Ini persiapan Allah untuk menyambut 12 Rabiul Awal. Syahrul Rabi'i wa fana atfan alaina wa hannana. Bulan Rabiul Awal telah datang kepada kita, ya Allah, kasihilah dan rahmati kita ya Allah dengan berkat Rabiul Awal. Lahat anwaru Ahmad fi Rabi'il Jamali, telah memancar cahaya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal yang sangat mulia, yang indah. Faha arfuh gadamtat fi jami'il mahali, tercium harumnya dan menyebar ke seluruh daerah, di pelosok-pelosok semua pun merayakan dengan kelahiran Nabi Muhammad, termasuk kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Kalau di sini bukan pelosok di sini, karena di sini banyak orangnya. Kemudian sarang burunya juga banyak, ya, kalau sawitnya juga banyak. Ini yang di pelosok-pelosok lagi ada, semuanya merayakan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rabiul Awal. Zikru idih tajaddad inda ahlil kamali. Mengenang, memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu adalah hari raya bagi orang yang imannya sempurna kepada Allah, bagi orang yang cintanya sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hari raya. Jadi kalau di Hadramaut sana, mereka kalau hari bulan Rabiul Awal, mereka mengatakan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Anak-anak dikasih pakaian baru, kemudian belanja dilebihkan dan lain sebagainya, karena bersyukur kepada Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikru miladi Ahmad wajibul ihtifali, mengingat mengenang kelahiran Nabi Muhammad wajib dilakukan bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi saya katakan yang mencintai, ya wajibnya itu bukan wajib berarti wajib seperti tidak sholat haram, enggak, wajib bagi orang yang cinta. Silahkan kalau mau cinta-cinta, kalau enggak. Orang yang mencinta Nabi Muhammad pasti akan banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an aksara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebutnya, mengenangnya. Jadi bilanya maulid kayak ini, nah, terutama waktu qiyam asyraqal, bayangkan seakan-akan kita berada di raudhah Nabi Muhammad. Bayangkan seakan-akan kita berada di hadapan maqam Nabi Muhammad. Begitu caranya, itu ngarannya Jadatul Kalampayan muhadaratul qalbi. Nanti akan disusul dengan muraqabah, dengan musyahadah, sampai fana, berkumpul fana wal baqa, dan seterusnya. Silahkan coba sendiri. Ya Allah, itu perjalanannya. Jadi wasilahnya adalah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, cari perantara. Kamu kalau mau takwa kepada Allah dengan dirimu sendiri nggak bakalan bisa. Kamu ingin memperbaiki dirimu sendiri gak bakalan bisa. Matamu penuh dengan maksiat, lisanmu bohong, kemudian tanganmu dan lain banyak dosa. Tapi kalau kamu berpegangan dengan al-wasilah, perantara, kamu akan bisa. Siapa perantara yang terbesar? Perantara yang terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah mu'tabali fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Jadi katanya As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, dan aku meminta kepada engkau ya Allah agar aku didekatkan dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Wa bi ismin yushabihu ismaka, dan dengan sebab namaku sama dengan namanya Nabi Muhammad. Oh alhamdulillah, namaku sama dengan nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkat namaku sama, dekatkan aku dengan Nabi Muhammad. Katanya Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya, wa inna li zimmatan fi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bizimami. Aku ini punya perjanjian khusus dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Ngaranku sama lawan ngaran Nabi Muhammad, pasti sidin perhatian lawan aku. Ngaran aja sama, itu bangga. Makanya kalau punya anak, beri nama Ahmad, beri nama Muhammad, beri nama Ahmad Hamid, beri nama Mahmud.
Jangan yang aneh-aneh ngarannya. Atau beri nama, ada nanti saya kasih yang aneh-aneh. Karena nama Nabi Muhammad itu kalau di dalam Taurat Ahid, kalau di dalam Injil Mabda Maida, kalau di dalam Zabur Farqalita, kemudian ada lagi yang mengatakan Mudmud dan lain sebagainya. Boleh diambil nama itu, tapi orang nanti bingung. Wah kata. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, tentunya bahasa Ibrani, bahasa Suryani dan lain sebagainya. Jadi ada satu maulid Nabi, di situ disebutkan menyebutkan nama-nama yang dari bahasa-bahasa itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi sallim ala ahidina, ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi tahannan ala mabda maidana, dan begitu seterusnya. Supaya kita tahu ngaran Nabi itu banyak. 300 yang tercatat, ada yang bilang 1000, ada yang bilang lebih. Disebutkan dalam kitab Datu Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Khatib menyebutkan 3 nama yang dari bahasa itu. Kemudian Al-Habib Ali Al-Khirid yang meninggal tahun 960 Hijriah, dalam kitabnya Ghurarul Baha'iddawi beliau menyebutkan kurang lebih 30 sampai 60 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menyelidiki nama Nabi Muhammad? Karena kita cinta lawan Nabi Muhammad. Buat apa kita menyelidiki yang lain kalau kita cinta? Oleh karena itu tinggalkan ulang tahun yang lain. Nggak usah dirayakan ulang tahun yang lain. Ulang tahun kamu, ulang tahun anakmu, tinggalkan, nggak usah. Satu aja yang kamu pegang, ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada orang ulang tahun gak usah dihadiri dan lain sebagainya. Karena apa? Ulang tahun selain daripada Nabi itu bahaya. Iya kalau dia husnul khotimah. Kalau dia suul khotimah nggak ada hasilnya. Apa gunanya ulang tahun? Para aulia itu diperingati haulnya. Tatkala dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, dia orang alim, muridnya banyak, kemudian dia wali dan sebagainya. Naam, dikenang dia hari wafatnya karena mengenang kehebatan dia, solehnya dia, ilmunya dia, dakwahnya dia, keramatnya dia. Tapi hari ulang tahunnya enggak. Hari ulang tahun hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Al-milad lin Nabi, ulang tahun untuk Nabi, karena ulang tahun dan wafatnya Nabi sama tanggal 12 Rabiul Awal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Persiapan yang panjang Allah Subhanahu wa taala persiapan untuk 12 Rabiul Awal, sehingga tiba saatnya dari 12 Rabiul Awal terjadi 27 Rajab. Dari 12 Rabiul Awal kita mengenal Idul Fitri, Idul Adha. Dari 12 Rabiul Awal kita mengenal nuzulul Quran 17 Ramadan. Dari 12 Rabiul Awal kita mengenal hari Ashura 10 Muharram. 12 Rabiul Awal ada, lalu kita mengenal semuanya dari 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu sumber seluruh tahun itu adalah 12 Rabiul Awal. Inna indallahi inna syuhura indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tidak termasuk di situ, tapi ternyata Rabiul Awal lebih istimewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tiba saatnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memindah-mindah cahaya Nabi, roh Nabi dari sulbi-sulbi orang-orang yang mulia ke rahim-rahim wanita-wanita yang mulia, sampai tiba saatnya berada di sulbi Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdullah seorang pemuda yang berumur 18 tahun, di mana pada waktu itu ayahnya bernazar untuk menyembelih anak yang ke-10 kalau dia punya anak 10 laki-laki. Maka ternyata Abdullah yang terpilih, tapi kemudian ditebus dengan onta 100 ekor. Selamatlah Abdullah bin Abdul Muttalib dari disembelih untuk Ka'bah. Lalu kemudian dibawalah tawaf. Pada waktu itu seorang wanita yang bernama Fatimah binti Naufal melihat kepada Abdullah yang masih muda, dan dia mengatakan, wahai Abdullah, maukah engkau untukku? Maukah engkau untukku? Aku ingin dengan kamu. Abdullah bin Abdul Muttalib mengatakan, ammal haramu
fal mamatu dunahu wal hillu la hilla fa astabinuhu fa kaifa bil amri alladhi tabghinahu yahmil karimu dinahu wa irdahu. Kalau yang kamu inginkan itu sesuatu yang haram, itu menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abdul Muthalib sudah beragama. Bohong yang mengatakan dia tidak punya agama. Buktinya dia mengatakan tahu halal haram. Abdullah bin Abdul Muthalib beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Abdul Muthalib beragama dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Hashim beragama dengan Nabi Ibrahim. Semuanya beragama dengan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka ahlu tauhid, tidak ada satupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kamu inginkan haram, kata Abdullah bin Abdul Muthalib, biarpun aku mati aku tidak mau. Kalau yang kamu inginkan halal, halal yang bagaimana menikah atau jadi budak, karena halal bahari dua. Wah ini budak karena ada perbudakan, bisa menikah, bisa dengan dijadikan budak sahaya. Kemudian maka kamu yang mana maunya? Tapi asal kamu tahu, katanya Abdullah bin Abdul Muthalib, orang yang mulia pasti menjaga nasab dan keturunannya. Abdul Muthalib adalah keturunan mulia. Dia mempunyai garis keturunan yang termulia di bangsa Quraisy, dari keturunan Hakim bin Murrah, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ini adalah nasab yang paling mulia di zaman itu. Kemudian Sayyidina Abdullah dikawinkan dengan Sayyidatu Aminah Az-Zuhriyah. Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab, seorang wanita yang sangat solehah, yang sejak umur 7 tahun sudah diramalkan akan melahirkan Nabi akhir zaman. Ada satu orang wanita tua dari Madinah datang ke Mekah. Kemudian dia mengatakan, wahai Bani Zuhrah, aku mencium di perkampungan kalian ini akan muncul Nabi akhir zaman. Perlihatkan kepadaku anak-anak perempuan kalian. Maka diperlihatkan anak-anak perempuan berumur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kemudian orang itu memilih Aminah, ini orangnya nantinya akan melahirkan Nabi akhir zaman radhiyallahu anha wa ardhaha. Sejak itu Sayyidatu Aminah dimasukkan ke rumah, tidak boleh keluar, dipingit. Kemudian tersebarlah kabar tentang kecantikan Aminah Az-Zuhriyah sampai beliau bergelar Yasiminu Makkah, melatinya kota Mekah. Tapi nggak ada yang tahu mana orangnya, karena cuma kabarnya saja. Kemudian tersebarlah pada masa itu tentang ketampanan Abdullah bin Abdul Muthalib yang hendak disembelih oleh ayahnya tapi tidak jadi. Maka kemudian Abdul Muthalib, abah daripada Abdullah kai Nabi, lalu membawa Abdullah anaknya ke Wahab bin Zuhrah di Bani Zuhrah. Mereka bertemu karena mereka berteman. Ya Wahab, aku mendengar engkau mempunyai anak perempuan yang cantik dan solehah dan baik. Apa betul? Betul. Namanya siapa? Aminah. Boleh aku melamarnya. Untuk siapa? Untuk anakku Abdullah. Boleh. Diterima. Bersamaan dengan itu Abdul Muthalib juga menikah di situ dengan dings anaknya Wahab, namanya Khawlah. Kemudian melahirkan Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Muhammad bin Abdullah Nabi itu seumur, tapi yang satu paman, yang satu kemenakan. Jadi Nabi kemenakan, pamannya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dari satu suku, yaitu Bani Zuhrah. Lalu kemudian menikahkanlah Sayyiduna Abdullah dengan Sayyidatu Aminah Az-Zuhriyah. Kemudian mereka bersama, tatkala tiba bulan Ramadan, maka berangkatlah Abdullah bin Abdul Muthalib ke negeri Syam untuk berdagang. Pulangnya dari sana singgah di Madinah ke keluarga Qaisidin, kemudian garing selama sebulan. Setelah itu beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu arda, dikuburkan di berdampingan dengan Qubbatul Khadra. Jadi kalau kita masuk dari Babus Salam, di sebelah kanan itu ada kubur. Sebenarnya ada kubur, itu kubur Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah itu terus baru kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahari itu perkampungan Bani Najjar namanya, perkampungan Bani Najjar. Abdullah tidak kembali, meninggal di Madinah. Sayyidatu Aminah melahirkan 12 Rabiul Awal. Tatkala Nabi berumur 6 tahun, Sayyidatu Aminah datang ke Madinah bersama anak beliau Muhammad bin Abdullah bersama Ummu Aiman untuk berziarah ke makam ayahandanya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib.
selama 1 bulan di sana. Dan Nabi Muhammad mengatakan pada waktu beliau pada waktu beliau ke Madinah, beliau masuk ke Madinah pada umur 53 tahun, aku masih terbayang dalam ingatanku, kata Nabi, tatkala aku bermain-main masih umur 6 tahun 7 tahun di perkampungan ini. Ini adalah perkampungan yang aku kenal sebelumnya ini karena ayahku wafat di sini dan meninggal di sini. Jadi Nabi tidak memilih satu rumah pun, karena beliau ingat tidak mungkin memilih satu rumah, semuanya adalah keluarganya. Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, tatkala ada orang Madinah yang memegang onta, beliau mengatakan, daha fa innaha ma'mura, biar saja jangan dipegang onta itu, karena onta ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti dia singgah, disitulah aku akan bermalam, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian onta itu berjalan, Nabi Muhammad mengingat kembali kenangan-kenangan tatkala beliau berumur 6-7 tahun berada di perkampungan itu, bertemu dengan ini, keluarga yang namanya ini, dan lain sebagainya, sampai beliau mau ditangkap oleh orang Yahudi, kemudian diselamatkan oleh Ummu Aiman, dikejar tapi akhirnya disembunyikan dan lain sebagainya. Itu teringat dalam hayalan Nabi Muhammad SAW pada waktu masuk ke kota Madinah. Lalu kemudian berhentilah onta itu di rumah seseorang yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kuburan Sidin di Turki. Jadi kalau ke Turki bisa ziarah ke kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Iyub Sultan. Ada kuburan di situ, itu Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya, tempat menginapnya Nabi Muhammad SAW pada waktu datang ke Madinah. Kemudian setelah Nabi menginap di sana, Nabi melihat ada tanah yang luas. Punya siapa ini? Ini punya 2 orang anak yatim, yang mana ini untuk menjemur kurma. Kata Nabi SAW, tanyakan kepada keduanya, berapa mau dijual? Aku mau beli karena aku ingin bangun masjid di sini. Ukurannya kecil, tidak besar. Kalau wayah ini bila pian ziarah ke Madinah, itu nanti ada tihang yang berwarna hijau, di atasnya ada kuning, itulah Masjid Nabawi Nang Bahari. Yang selainnya itu tambahan. Jadi kira-kira 7 tihang, 7 sama 4 kali itu, sedikit kecil. Dan itu adalah Raudhah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keduanya mengatakan, untuk apa ya Rasulullah? Untuk dibangun masjid. Kami hadiahkan, kami wakafkan. Tidak bisa, kata Nabi, ini harus saya beli, tidak boleh menerima wakaf yang lain. Akhirnya dikasih harga, kemudian dibeli oleh Nabi SAW. Ada juga sebagian sahabat yang lain membantu biaya untuk membeli tanah tersebut. Kemudian Nabi yang mewakafkan untuk masjid. Jadi begitu caranya. Jadi bilanya ada tanah, jangan urang nang bisi tanah ini nang mewakafakan, julung lawan peguruan nang mewakafakan. Kayak itu caranya. Supaya apa? Kalau guru ulama, insya Allah dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau kita orang awam ini karena begitu melihat, ini aku bahari jar nang mewakafakan, ini aku bahari nang membari jar, habis pahalanya. Karena lagi, karena apa? Mengatakan terus. Jadi bahari guru Saman Mulia itu ada orang datang, rumah Sidin dapurnya itu sudah miring. Guru ulun bangunakan dapur pian kada Sidin. Kada hakun Sidin. Kada mau. Da taunya ada lagi orang datang menjulungi duit gasan pian guru ai. Terima kasih jar Sidin. Mbak itu dipanggil Sidin, tukang, berapa kira-kira bujurakan dapur itu? Ini duitnya bujurakan. Jadi murid yang menyaksikan bingung. Julak, kenapa jadi kayak itu? Maka tadi adalah anak membujurakan pian kada hakun. Begitu ada yang lain yang memberi duit ikhlas karena Allah, kada pada napa-napa pian terima, ternyata dasan membujurakan dapur juga. Taulah nyawa jar Sidin. Amunnya unda terima tadi nang bujurakan dapur nito, tiap kalinya melimpasnya keingatan unda bahari bujurakan itu jar. Habis pahalanya, kasihan inya, duitnya habis pahalanya kada ada. Ada nang saya ini datang menjulungi duit, ikhlas terserah guru, ya sudah diterima, dibujurakan ke dapur, kan tahunya dibujurakan ke dapur, jadi pahalanya tetap mengalir. Begitu menjaganya guru ini kepada murid-muridnya. Nah ini guru-guru nang bahari itu, orang-orang tua kita bahari itu menjaga sampai masalah amalan murid diperhatikan, jangan sampai sia-sia. Kalau enggak dia nanti rugi. Kalau kadainya kena habis pahalanya karena riaknya, karena bangganya, karena dan lain sebagainya. Jadi dijaga supaya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada. Itu tarbiyah ngarannya. Itu tarbiyah. Wah kada. Maka kemudian
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal, di malam dilahirkan Nabi memancar cahaya. Kemudian selain jin dan manusia semua menyaksikan cahaya tersebut. Burung-burung mengatakan, ya Allah, Nabi itu kan yatim, kami yang akan maharagunya. Berkata binatang-binatang yang ada di daratan, ya Allah, Nabi itu kan berjalan di atas bumi, kami yang lebih berhak untuk menjaganya. Semua rebutan ingin menjaga dan mengasuh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah mentakdirkan yang mengasuh Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susu Nabi Muhammad SAW. Yang menyusui Nabi ini 7. Yang menyusui Nabi itu ada 7 orang. Ibunya Suwaibah Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah, kemudian 3 wanita yang bernama Al-Awatik, Atika Awatikus Salas namanya. Jadi semuanya ada 7 orang yang kesemuanya itu menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu susunya Nabi ada 7. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di malam dilahirkan Nabi Muhammad SAW banyak keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Kata Habib Ali Habsyi, falakam yauma wujudik zaharat fina ajaib basyaratna bil ataya wal amani wal raghaib. Berapa banyak di hari engkau dilahirkan ya Rasulullah keajaiban-keajaiban yang memberi kabar kepada kami bahwasanya kami akan mendapatkan apa yang kami cita-citakan dan kebahagiaan-kebahagiaan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau berdoa lawan Allah, ya Allah, kabulkan hajat ulun ini dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan hajat ulun yang ini dengan berkat Nabi Muhammad, akan lebih cepat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, seorang wali besar di Hadramaut, beliau mengatakan dalam qasidahnya, ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin, wahai Tuhan Makkah dan Safa, dengan berkat Nabi Muhammad, ighfir lana ya sami'an li du'ana, ampuni bagi kami wahai orang yang mendengar doa kami. Mengandalkan Nabi Muhammad. Jadi kita bertaan, baik kita yang alim maupun yang awam, baik yang sugih maupun yang fakir, janganlah kita memandang kepada itu semua. Pandanglah akan Nabi Muhammad, pandanglah akan Allah Rabbul Alamin, dimusyahadahkan, dimuraqabahkan, kemudian hilangkan segala hal-hal yang menyebabkan kita takabur, supaya kita selamat dunia akhirat dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kalau kita bersyukur kepada Allah, salawat kita haturkan dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Semua yang dilakukan, semua jerih payah, semua tenaga, semua infak, pasti ada timbangan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kampung kita, memberkati keluarga kita, anak istri kita, suami dan handai taulan kita, semuanya diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dikabulkan hajat, diampuni dosa, ditutup segala keaiban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, rahmah dan hidayahnya kepada kita. Kemudian Allah jaga kita daripada kemaksiatan. Allah taala giatkan kita dalam ketaatan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.